Ketika Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, oh engkau membunuh tuh orang dulu. Kata Nabi Musa, iya, aku salah pada waktu itu. Tidak ada ungkapan, iya gara-gara dia masalahnya. Enggak. Bagaimana dengan kehidupan suami istri? Ingat, ada asap, ada api. Kalau antum lihat istri antum ngaji tapi kok tambah kurang ajar, siapa yang salah? Ustadznya kayaknya ini ya. Iya, sejak istri anak ngaji sama ustadz tambah kurang ajar loh Ustadz. Ustadznya yang salah. Ahibati fillah. Boleh jadi antum. Antum coba deket sama dia. Istri itu butuh perhatian. Dia bukan hanya butuh harta. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami? Anda ulangi ini ya, Anda takut salah baca ini Ustaz. Ini istri yang komplain atau suaminya yang komplain? Istrinya yang komplain Ustaz. Kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami? Makin kurang bersyukur. Apakah karena salah memilih teman dengan orang-orang kaya saja? Barakallahu fiik. Berkaitan dengan istri yang suka komplain. Iya, istri yang suka komplain ya. Padahal udah ngaji, udah belajar. Ahibati fillah, kita ini sering menyalahkan orang lain. Kita harus belajar fikih al-i'tiraf. Fikih mengakui kesalahan kita. Bagaimana kita lihat Nabi Adam alaihi salam ketika beliau makan dari buah itu, apakah beliau menyalahkan setan? Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami, ya Allah, kami. Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang Kipti itu, dia mengatakan hadza min amali syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Ini dari perbuatan setan. Lalu beliau mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Ketika Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, oh engkau membunuh tuh orang dulu. Kata Nabi Musa, iya, aku salah pada waktu itu. Tidak ada ungkapan, iya gara-gara dia masalahnya. Enggak. Bagaimana dengan kehidupan suami istri? Ingat, ada asap, ada api. Kalau antum lihat istri antum ngaji tapi kok tambah kurang ajar, siapa yang salah? Ustadznya kayaknya ini ya. Iya, sejak istri anak ngaji sama ustadz tambah kurang ajar loh Ustadz. Ustadznya yang salah. Ahibati fillah. Boleh jadi antum. Antum coba deket sama dia. Istri itu butuh perhatian. Dia bukan hanya butuh harta. Antum tanyakan, kapan terakhir antum memuji dia? Menyanjung dia? Kapan terakhir antum memberikan hadiah kepada dia? Ini yang kadang kala kita nggak lakukan. Wallahi jamaah ana belajar ya. Pernah ada seorang syekh datang ke rumah ana. Dia makan di rumah ana. Habis gitu dia mau pulang. Dia tanya, siapa yang masak tadi kok zen? Ana ngomong istri ana. Apa kata syekh itu? Mengatakan, sampaikan kepada istrimu, aku doakan semoga tangan yang masak tadi diselamatkan dari api neraka. Bayangin ya, kita mungkin gak pernah doa itu buat istri kita jemaah. Sampai orang lain yang doakan istri kita karena masakan dia enak. Kita tiap hari dimasakkan, ini lagi. Itu jemaah. Antum coba belajar mengakui, boleh jadi anak. Kenapa istri anak seperti ini ya? Jangan ngajinya yang disalahkan.
dia semakin ngaji. Ya boleh jadi dia semakin ngaji seperti antum juga. Semakin ngaji, semakin tahu dengan perbuatan dosa, semakin tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Sama aja. Mereka gambaran kita. Pernah ada seorang budak jamaah berbuat salah kepada majikan. Apa kata majikannya? Engkau itu sama persis seperti aku. Nih budaknya berbuat salah sama majikannya. Majikannya mengatakan engkau sama persis seperti aku. Aku sering berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau sering berbuat dosa sama aku. Sama aku. Di sini mengakui kesalahan anak sebabnya. Maka antum perbaiki sikap antum. Mungkin anak yang salah, mungkin anak yang nggak mendidik istri anak dengan baik, mungkin anak yang lama ya. Kadang-kala rumah tangga itu mengalami kejenuhan. Maka istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri itu ada, benar. Karena antum lihat istri antum, aduh, mau nambah nggak berani. Kadang-kadang seperti itu. Tapi dia bosan sama istrinya. Enggak. Antum yang perlu menghidupkan suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan bagi para wanita, kelak engkau akan dihisab. Allah menyebutkan wailul lil musallin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang curang. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi kecurangan kadang-kala. Suami yang nuntut istrinya tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Atau istri yang menuntut haknya tapi dia tidak memberikan hak suami. Maka tolong jangan sampai di hari kiamat ternyata kita suami istri ini ya ada istri ya jamaah, ada istri. Ya Allah istri itu mengatakan. Dia mengatakan Ustadz anak itu dengar katanya perempuan itu akan sama istri suaminya yang terakhir. Anak terus terang umur anak 60 tahun Ustaz. Dan anak gak kepingin ketemu sama suami anak nanti Ustaz. Sedangkan anak mau nikah lagi udah tua. Dia gak bisa. Kebayang dia ya gimana ketemu suami nanti. Aduh. Ada yang seperti itu. Ada suami-suami yang zalim. Dan bagi para wanita tolong kau perbaikin, ingat suamimu surgamu atau nerakamu. Jangan sampai sholatmu, puasamu, ngajimu ketika ditimbang dengan durhakamu sama suami, ternyata lebih berat dosa durhakamu dan kau ke neraka. Ketika Nabi SAW melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya wanita, bukan karena mereka nggak sholat jemaah, enggak. Bukan karena mereka nggak puasa, mereka sholat, cuma mereka kufur sama suaminya. Tadi kurang ajar, ngangkat suara di atas suara suaminya. Suaminya sabar. Bismillah. Ana mau cari ganti insyaallah. Bismillah. Sabar antum.